Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina SPD. Saat ini saya mengabdi sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Tondong Kawasa, Kecamatan Tondong Kawasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 23040495068. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2 dengan layanan konseling individual menggunakan pendekatan behavioral, teknik behavioral kontrak dalam mengatasi masalah peserta didik yang sering terlambat datang ke sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ya, Bu, terima kasih. Oke, silahkan duduk Nayaya. Oke ya, apa kabarnya Nayaya ini hari? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Pelajarannya bagaimana? Alhamdulillah menyenangkan juga, Bu. Menyenangkan. Tadi belajar apa? Ya. Penjas dan Penjas. seni budaya. Oke, penjas dan seni budaya ya. Ibu senang sekali ya, dan Ibu ucapkan terima kasih karena Nak Yaya ini sudah bersedia datang memenuhi undangan Ibu ke sini. Nak Yaya, tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Oh, tidak tahu ya. Begini Nak Yaya, sudah Ibu jelaskan, Ibu ini mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran Nak Yaya di kelas ya, bahwasanya Nak Yaya ini sering terlambat masuk ke dalam kelas. Juga dari teman-temannya Nak Yaya ada yang melapor kepada Ibu kalau Nak Yaya ini suka terlambat ke sekolah. Bukan cuma itu juga, dari hasil pengamatan dan pemantauan Ibu beberapa kali mendapati kalau Nak Yaya ini sering tidak ikut upacara bendera ya. Ibu ingin tahu sekali penyebabnya sehingga Nak Yaya sering datang terlambat ke sekolah. Jadi Ibu ingin Nak Yaya ikut layanan Ibu, yaitu layanan konseling ya. Apa Nak Yaya bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Baiklah Nak Yaya, sebelum kita memulai konseling ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Jadi di sini Ibu ingin tahu sekali penyebabnya Nak Yaya sering terlambat datang ke sekolah. Ibu ingin Nak Yaya ikut namanya konseling. Apa Nak Yaya bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, bersedia ya. Sebelumnya sudah pernah ikut konseling? Belum pernah, Bu. Belum ya. Jadi, oke, Ibu akan jelaskan apa itu konseling. Konseling di sini adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa ya, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Dalam konseling ini juga nanti ada asasnya yang akan kita yang mengikat ya. Jadi ada asas kerahasiaan. Rahasia Nak Yaya itu aman di tangan Ibu, jadi jangan khawatir, tidak perlu ragu ya. Terus ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dimana Nak Yaya tidak perlu ragu untuk mengungkapkan masalah Nak Yaya. Ada juga asas sukarelaan. Jadi Nak Yaya dengan suka dan rela untuk mengikuti layanan yang akan diberikan. Ya, Bu. Oke, sekarang sebelum kita memulai ke tahap berikutnya, apa ada yang Nak Yaya ingin tanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Tapi kita akan sepakati dulu waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan konseling ini. Kita akan sepakati 30 menit ya ke depan.
Ya, Bu. Tapi kalau misalkan ada masalahan yang ingin ditanyakan atau diselesaikan belum tuntas, kita bisa mengatur pertemuan berikutnya. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Baiklah kalau begitu. Coba sekarang Nak Yaya ceritakan masalah Nak Yaya. Begini, Bu, saya sering terlambat ke sekolah sehingga saya dihukum membersihkan WC dan itulah penyebabnya saya lambat masuk kelas. Boleh tidak Ibu tahu apa yang menyebabkan Nak Yaya sering terlambat ke sekolah? Saya sering terlambat ke sekolah karena kurang tepat waktu, Bu. Kenapa? Kurang tepat waktu. Tepat waktunya itu seperti apa? Kurang tepat waktunya? Lambat bangun, Bu. Terlambat bangun. Terus enggak pasang alarm begitu? Tidak, Bu. Tidak. Saya berusaha pasang, tapi nggak kedengaran, Bu. Oh, tidak kedengaran. Tadi Nak Yaya kan sudah mengatakan kalau sudah pasang alarm, tapi bangunnya masih terlambat ya. Nah, di sini masalahnya itu Nak Yaya, coba Ibu mau tahu apa Yaya ini sering seperti datang terlambat ke sekolah setiap hari begitu? Iya, Bu. Selalu ketinggalan pelajaran. Kalau begitu ada tugas tidak yang tidak disetor? Banyak, Bu. Wih, banyak ya. Jadi apa Nak Yaya mau tetap begini atau ingin berubah? Ingin berubah menjadi lebih baik, Bu. Mau berubah jadi lebih baik ya. Ibu sangat senang sekali karena Nak Yaya ini mempunyai semangat untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk menyelesaikan masalah Nak Yaya ini, Ibu akan membantu Nak Yaya untuk menyelesaikannya ya. Iya, Bu. Boleh? Boleh, Bu. Sekarang Nak Yaya coba jabarkan aktivitas Nak Yaya, mulai dari Nak Yaya bangun tidur sampai Nak Yaya tidur kembali. Bu. Saya bangun pukul 6, tetapi saya tunggu kakak adik saya mandi terlebih dahulu. Setelah itu saya mandi 15 menit, waktunya kurang lebih, dan setelah itu saya berangkat ke sekolah. Tadi bangunnya lebih awal dibangun, Iya, tapi awal. ditunggui kakak tak sama dek tak? Iya, ditunggu. Tunggunya itu tunggu kenapa? Ditunggu karena saya masih mau tidur, Bu. Oh, jadi tidur lagi baru 15 kemudian baru Berangkat ke sekolah. coba Nak Yaya jelaskan kenapa. Tadi kan sudah bilang menunggu kakak dan adiknya baru tidur lagi. Yang menyebabkan anak Yaya tidur lagi itu kenapa? Saya tidak bisa tidur, Bu, kecuali jam 5 pagi. Jadi Nak Yaya tidak sholat dong, tidak sholat subuh. Tidak, Bu. Tidak pernah sholat subuh. Pernah, tapi Pernah. Kadang-kadang iya, tidak dibangunkan sama orang tuanya. dibangunkan, Bu, tapi ya begitu, seperti malas. Oh ya, tetap begitu ya. Iya, Bu. Kalau Nak Yaya itu tidur jam 5, apa yang bikin Nak Yaya sampai begadang dan tidurnya pagi? Saya sering nonton, Bu, semakin larut malam filmnya semakin bagus-bagus. Aduh, bagaimana Nak Yaya tidak terlambat kalau seperti itu ya? Jadi Nak Yaya itu emang kalau siang tidak nonton? Tidak, Bu. Tidak, apa yang dilakukan kalau siang? Itu, Bu, tidur. Tidur siang, malam baru nonton. Jadi belajarnya kapan? Tidak belajar. Aduh, Nak Yaya tidak belajar. Jadi setiap hari seperti ini ya? Kadang-kadang, Bu. Oh, kadang-kadang. Oh ya, apa Nak Yaya tidak merasa kalau apa yang Nak Yaya lakukan ini dapat merugikan diri sendiri? Saya akui, Bu, bahwa yang saya lakukan ini sangat merugikan terhadap diri saya sendiri. Oke, kamu tahu ya apa akibatnya. Kamu tahu kalau kamu rugi. Jadi coba kamu beritahu Ibu kalau akibat dari jika anak Yaya ini sering terlambat datang ke sekolah. Akibat jika kalau saya sering terlambat, sering ketinggalan pelajaran, jarang kumpul tugas, dan bisa terancam tidak naik kelas.
Ya, bisa terancam tidak naik kelas. Kan Nak Yaya tahu dampaknya kan. Nak Yaya sebelumnya terlebih dahulu harus merumuskan tujuan yang ingin Nak Yaya capai. Dalam tujuan ini, Nak Yaya juga harus bisa mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam masalah Nak Yaya ini. Yang terlibat itu diri saya sendiri, keluarga, dan adik kakak saya, Bu. Oke, ada siapa tadi? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Ya, kamu tahu. Jadi sekarang apa yang Nak Yaya ingin lakukan? Saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik, Bu. Oke. Apa itu yang ingin dirubah? Coba jelaskan. Perilaku saya, Bu, sering terlambat ke sekolah, jarang kumpul tugas, jarang masuk, lambat masuk kelas. Jadi itu yang akan dirubah. Coba kebiasaan kamu itu yang ingin dirubah yang seperti apa? Yang buruk, Bu, kebiasaannya. Ya, yang mana itu kebiasaannya yang buruk tadi itu yang ingin dirubah? Sering terlambat ke sekolah. Yang menyebabkan tidak itu tepat apa? waktu. Yang menyebabkan sering nonton larut malam, Bu. Ya, nonton larut malam. Apalagi tadi itu tidur larut malam. Jadi di sini ya, yang paling penting itu Nak Yaya harus mengurangi kebiasaannya Nak Yaya ini untuk menonton film sampai larut malam ya. Meskipun mungkin itu ada film-film bagus kesukaan Nak Yaya. Ibu juga punya film kesukaan ibu ya. Jadi harus dikurangi seperti itu. Ya, oke? Oke, Bu. Apa bertekad ya untuk menyelesaikan masalahnya? Iya, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, kapan Nak Yaya ini mau memulai? Saya Ya. ingin memulai dari besok, Bu. Mulai? Dari besok. Besoknya bagus sekali Nak Yaya. Kalau begitu, Ibu berharap sekali semoga semangat Nak Yaya ini tidak kendor dengan kondisi atau keinginan Nak Yaya yang lainnya. Iya. Nah sekarang karena Nak Yaya sudah tahu dengan jelas tujuan yang akan Nak Yaya lakukan, di sini untuk lebih meyakinkan Ibu, Ibu akan memberikan kontrak perilaku, di mana di kontrak perilaku ini Nak Yaya akan menuliskan hal-hal yang akan Nak Yaya lakukan. Terus kontrak perilaku ini menegaskan bahwa Nak Yaya ini dengan Ibu ada komitmen kalau Nak Yaya ingin berubah. Jadi nanti di kontrak perilaku Nak Yaya bisa tuliskan hal-hal yang ingin Nak Yaya lakukan, yang ingin berubah. Begitu ya? Iya, Bu. Terus lagi di kontrak perilaku ini juga jika kamu atau Nak Yaya berhasil melakukan semua yang Nak Yaya tulis nanti di kontrak perilaku itu, nanti akan ada rewardnya. Tapi kalau tidak berhasil, begitu juga sebaliknya, nanti ada konsekuensinya ya. Jadi Nak Yaya bisa tulis, Ibu ambil kontrak perilakunya dulu. Nah, ini kontrak perilakunya bisa Nak Yaya tulis di sini. Oke. Ini Nak Yaya bisa tuliskan di sini. Bisa ditulis sekarang, ya kan? Dibaca-baca, kemudian ditulis apa Nak Yaya yang akan lakukan. Jadi nanti kontrak perilaku ini Nak Yaya semacam perjanjian antara Nak Yaya dengan Ibu ya? Iya, Bu. Sudah? Belum, Bu. Belum. Diperhatikan baik-baik apa yang Nak Yaya akan tuliskan di kontrak perilakunya. Ya, Bu. Oke. Apalagi itu? Dan jika saya gagal, maka saya akan apa? Gimana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah yakin dengan yang Nak Yaya tulis itu? Sudah yakin, Bu. Sudah yakin? Iya. Ya, oke.
Untuk lebih mempertegas lagi, coba Nak Yaya bacakan kontrak perilaku. Nah, ya Nak Yaya tulis tadi ya. Saya Hidayatullah pada tanggal 20 Januari 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengurangi kebiasaan nonton film. 2. Mengurangi tidur siang dan menggantinya dengan belajar. 3. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Usaha saya dikatakan berhasil jika sudah tidak terlambat lagi ke sekolah. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan menonton film kesukaan saya di malam minggu. Dan jika saya gagal, maka saya akan menerima risiko yang akan diberikan kepada saya. Boleh Ibu lihat? Oke, jadi di sini Nak Yaya mengatakan Nak Yaya akan mengurangi kebiasaan nonton film. Terus yang kedua, Nak Yaya akan mengurangi tidur siang dan menggantinya dengan belajar. Ya, dengan menggantinya dengan belajar. Terus yang ketiga, tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Ya, usahanya Nak Yaya dikatakan berhasil jika sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, jika sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terus di sini Nak Yaya juga sudah menuliskan apabila Nak Yaya berhasil melakukan ini, Nak Yaya akan menonton film kesukaan di malam minggu. Jadi bukan di jadwal hari-hari sekolah ya, di malam minggu. Tetapi jika gagal, maka Nak Yaya sudah siap menerima resiko ya yang akan diberikan. Ya, bagus sekali ya, karena Nak Yaya sudah paham. Terus Nak Yaya sudah membuat kontrak perilaku atau perjanjiannya dengan ibu. Maka dari kontrak perilaku ini, adanya kontrak perilaku ini, maka ibu akan memantau perkembangan Nak Yaya ya 1 minggu ke depannya. Apakah nanti Nak Yaya sudah berubah kebiasaannya datang terlambat ke sekolah, atau masih sama, atau bahkan lebih parah. Ya, jadi ibu akan pantau selama 1 minggu. Paham? Oke? Ya Bu, paham. Oke ya, paham. Nah sekarang untuk lebih memudahkan lagi Nak Yaya ini mengatur kegiatan Nak Yaya, di sini ibu akan memberikan daftar kegiatan hariannya, di mana daftar ini bisa dilihat daftar kegiatan harian atau jadwal kegiatan harian Nak Yaya bisa dituliskan di sini. Di sini ditulis mulai dari Nak Yaya, apa yang Nak Yaya lakukan dari bangun tidur sampai Nak Yaya tidur kembali. Begitu ya. Jadi hal-hal yang Nak Yaya lakukan. Tulis ya, misalkan jam sekian Nak Yaya bangun pagi, jam sekian sudah sholat subuh, sarapan, kayak begitu, berangkat sekolah jam kesekian, sampai Nak Yaya tidur lagi, ya. Tapi ingat, di sini ada nih tanda tangan orang tuanya Nak Yaya. Jadi jadwal ini harus diketahui oleh orang tua Nak Yaya ya. Jadi ini bisa diisi di rumah. Misalkan kalau sudah selesai, bisa Nak Yaya berikan kepada ibu. Ya. Nah Yaya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Jadi sudah jelas yang akan Nak Yaya lakukan? Ya, sudah jelas. Kalau begitu mungkin untuk pertemuan kali ini konseling ini bisa kita akhiri ya. Jadi ibu akan memanggil kembali Nak Yaya untuk memantau hasil perkembangan Nak Yaya. Ya, bisa? Bisa Bu. Jadi Nak Yaya semangat ya, laksanakan apa yang Nak Yaya tulis ini. Sampai di sini ibu ucapkan terima kasih. Mungkin Nak Yaya bisa kembali ke kelasnya, bisa belajar kembali. Silahkan. Ya, silahkan Nak Yaya. Waalaikumsalam. Ayo masuk Yaya. Ya, silahkan duduk. Oke. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Ibu kabarnya. Terus tadi kesini jam berapa ke sekolahnya? Kesini jam 6.30 Bu. 6.30. Belajar tadi baru kesini? Belajar Bu. Oke, belajar. Kita berdoalah terlebih dahulu sebelum kita memulai ya. Ya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Ya, selesai. Bagaimana Nak Yaya perkembangan masalahnya? Kita kan sudah bertemu minggu lalu dan hari ini kita berjanji bertemu kembali untuk membahas kelanjutan masalah Nak Yaya. Jadi mau tanya Ibu, bagaimana perkembangannya? Ya, bagaimana? Boleh cerita? Alhamdulillah sudah terjadi peningkatan Bu, dan sudah banyak perubahan. Sudah tepat waktu dalam datang ke sekolah, sudah rajin mengerjakan tugas-tugas dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, alhamdulillah ya, sudah ada peningkatan. Peningkatannya di sini semua secara keseluruhan atau masih ada? Sudah keseluruhan Bu. Oke, keseluruhan, bagus sekali. Bagaimana dengan menonton filmnya? Saya nonton kalau malam minggu Bu, dan kalau sudah ada waktu yang dapat bisa sudah santai. Oh ya, seperti itu. Jadi nontonnya sudah dikurangi ya. Bagaimana kira-kira? Apa tidak merasa menyesal? Ketinggalan film kesukaanku ini. Tidak Bu. Tidak. Oke, ya bagus sekali ya Nak Yaya. Dari pantauan Ibu juga, ini Ibu sudah tidak mendapatkan lagi Nak Yaya terlambat. Ibu juga sudah tidak dapat laporan lagi dari wali kelas serta guru mata pelajarannya. Tapi di sini Ibu mau tanya ke Nak Yaya, apakah Nak Yaya ini melakukan semua ini ikhlas? Apa karena ingin berubah? Atau hanya karena waktu yang dijanjikan Ibu dari kontrak perilaku itu? Tidak Bu, saya sadar sepenuhnya jika saya merubah yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Yang dapat itu saya sendiri. Oke, jadi coba deh ceritakan kembali perubahan yang Nak Yaya lakukan. Ibu masih mau mendengar kembali apa itu perubahan yang Yaya sudah lakukan selama 1 minggu ini. Saya sudah tidak telat sekolah lagi, sudah bangun tepat waktu, dan rajin kerja tugas dan tidak pernah telat masuk kelas lagi. Oke ya, jadi dari kontrak perilaku yang Nak Yaya lakukan minggu lalu dengan Ibu ini betul-betul memberikan banyak perubahan ya, dan Nak Yaya juga sudah mampu untuk mengatur waktu agar tidak kebanyakan nonton TV ya. Jadi alhamdulillah sekali, Ibu sangat bersyukur, bangga sama Nak Yaya ini ya, karena Nak Yaya betul-betul mengerti daripada tujuan dari kontrak perilaku yang Nak Yaya buat dengan Ibu. Nak Yaya benar-benar sudah mengerti ya dengan tujuannya, dan Nak Yaya juga betul-betul sudah melaksanakannya dengan baik begitu. Nak Yaya juga sudah menunjukkan perilaku yang lebih baik lagi. Nak Yaya sudah berubah ya. Ya Bu. Iya. Coba sekarang ceritakan bagaimana perasaan Nak Yaya, apa yang bisa Nak Yaya ambil dari konseling atau layanan kita ini nih, bagaimana? Saya merasa banyak perubahan yang lebih baik lagi, sudah tepat waktu lagi, tidak pernah terlambat, dan bisa mengatur waktu yang lebih baik lagi. Terus Ibu juga mau tahu apa Nak Yaya bisa simpulkan apa yang Nak Yaya ambil dari kegiatan kita. Yang dapat saya ambil baik lagi. Ya, waktunya Nak Yaya masih lebih tertata lagi, teratur lagi, ya? Ya Bu. Oke. Jadi kemarin-kemarin kan kalau waktu sering begadang, bagaimana itu perasaannya?
Rasanya tuh kalau ke sekolah sering ngantuk, sering nggak fokus jika mendengarkan guru menjelaskan, dan sering mendapatkan hukuman. Ya, jadi gitu. Sekarang kan kalau tidak begadang, apa bedanya? Bedanya tuh mendengarkan penjelasan guru lebih baik lagi, sudah tidak mengantuk lagi dan tidak mendapatkan hukuman jika ke sekolah lagi. Ya, seperti itu. Banyak sekali hal-hal positif yang diambil ya. Ya Bu. Jadi Ibu merasa ya ini betul-betul sudah paham ya dan sudah berubah. Ya, ada tidak masalah Nak Yaya ceritakan kepada Ibu, mungkin ada masalah di mana, bagaimana? Sudah tidak ada Bu. Tidak ada. Terus tanggapan orang tuanya Nak Yaya bagaimana? Tanggapan orang tua saya bilang, ubah lagi sikapmu yang lebih baik lagi. Oh begitu. Jadi Nak Yaya respon orang tuanya itu mendukung ya? Iya Bu. Kalau begitu Nak Yaya sudah paham betul ya? Sudah paham Bu. Paham, betul. Jadi kalau misalkan Nak Yaya nantinya ada permasalahan, ada keluh kesah atau ada apa, bisalah datang ke Ibu dan Nak Yaya jangan segan-segan datang menceritakan masalah Nak Yaya, karena Ibu akan dengan senang hati dan terbuka untuk membantu dan menyambut Nak Yaya ya. Ya Bu. Menyelesaikannya ini apa karena ikhlas? Ikhlas Bu. Bukan karena ada reward atau hadiah yang Ibu janjikan dari kontrak perilaku itu? Bukan Bu. Kemarin kan kontrak perilakunya kamu isinya apa ya? Ibu masih simpan di sini, bisa kita lihat lagi. Kamu akan mengurangi kebiasaannya ya. Dan jika berhasil, kamu akan menonton film kesukaan pada malam minggu. Jadi dari itu maka rewardnya bolehlah malam minggu ini Nak Yaya bisa menonton sepuasnya film kesukaan Nak Yaya di malam minggu ya. Ya, tapi jangan juga lah sampai pagi, masih tetap jaga kesehatan ya. Mungkin sampai di sini Nak Yaya sudah paham? Sudah paham Bu. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Jadi Ibu minta semangat atau perubahan yang Nak Yaya lakukan ini jangan hanya sampai di sini saja, karena kita kemarin bikin perjanjian atau kontrak perilakunya itu kan seminggu. Jangan sampai Nak Yaya berpikir bahwa setelah ini Nak Yaya bisa terlambat lagi. Besok Yaya harus betul-betul berubah ya. Iya Bu. Oke ya. Saya kira konseling atau layanan kita ini sudah bisa dicukupkan atau diselesaikan. Ibu lupa, kemarin kan Ibu ini minta dibikinkan apa, daftar kegiatan. Ya Bu. Oke, di mana itu? Boleh Bu minta? Boleh Bu. Aduh, kenapa dilipat-lipat Nak? Aduh, lain kali jangan seperti ini ya. Oke, bagus sekali jadwalnya, jangan orang tua juga sudah mengetahui ya. Ya Bu. Oke, sekarang Nak Yaya boleh kembali beraktivitas, boleh belajar lagi di kelasnya ya. Silahkan. Terima kasih karena Ibu telah membantu menyelesaikan masalah yang saya alami. Oh iya, nggak berterima kasih karena Nak Yaya bersedia mengikuti layanan Ibu ya. Nak Yaya boleh kembali ke kelas ya kan?